Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Suatu kesukacitaan yang besar setiap kali kita beribadah. Kita tahu bahwa kita berada di tengah-tengah persekutuan yang diberkati Tuhan. Persekutuan yang dipelihara oleh Tuhan. Persekutuan yang selalu dijaga dan dituntun oleh Tuhan. Dan semua ini kita butuhkan di tengah-tengah satu masa, satu zaman yang dalam sejarah kehidupan kita yang ada saat ini mengalami pandemi COVID-19. Sudah lebih setahun kehidupan kita diliputi oleh kekhawatiran, diliputi oleh ketakutan, diliputi oleh ketidakpastian, keraguan-raguan akibat pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh satu virus, SARS-CoV-2, virus yang begitu kecil. Kadang-kadang orang gambarkan bagaimana ukuran besar virus ini. Saya bilang katanya ambil aja sebutir garam atau sebutir gula, kemudian bagi 15.000. Maka sekecil itulah virus yang membuat dunia kita goncang. Yang membuat kehidupan kita terancam. Yang membuat kita kehilangan banyak sahabat, teman, saudara di berbagai tempat. Dan yang kadang juga mengguncang iman kita. Pandemi ini mengubah kehidupan kita. Mengubah cara kita bergaul satu dengan yang lain. Mengubah kehidupan jemaat kita, tiba-tiba persekutuan adalah bukan lagi berkumpul. Tapi masing-masing di tempat sendiri-sendiri, saling mendukung dan berdoa untuk yang lain. Karena kita harus menjaga jarak, harus menghormati protokol kesehatan, harus melakukan banyak hal yang membatasi kebebasan kita. Dan semuanya itu kita lakukan untuk dua hal, menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun saudara-saudara, kita mempunyai harapan. Dan harapan itu tidak langsung bertumbuh dari iman kita, tapi justru bertumbuh dari kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan yang kita percaya semuanya itu berasal dari hikmat Maha Tuhan. Yang datang kepada orang-orang pintar, orang-orang terpelajar, sehingga mereka mampu mengadakan riset, penelitian yang begitu hebat, begitu mendalam, sehingga terjadi rekor pertama dalam sejarah umat manusia, di mana ada vaksin untuk melawan virus SARS-CoV-2 ini hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ya, ada dokter di sini yang bisa menjelaskan itu. Ini pertama kali hanya dalam waktu kurang dari 12 bulan. Vaksin itu boleh tercipta dengan segala kekurangannya dan dengan segala kelebihannya. Dan walaupun sudah ada vaksin, ternyata pandemi ini belum bisa kita kalahkan sepenuhnya. Karena lawan kita bukan manusia, lawan kita adalah biologi. Makhluk kecil ini tidak beragama, tidak berkepercayaan, tidak beras, tidak bersuku. Dia tidak memilih siapapun. Dia adalah fenomena alam yang datang di tengah-tengah kehidupan manusia. Tapi kita orang semua manusia, ternyata dengan hikmat yang diberikan Tuhan itu tidak berhenti untuk kalah, untuk menyerah pada ancaman-ancaman virus seperti ini. Ilmu kedokteran bertumbuh. Dan dari sejarah vaksinasi kita belajar ada seorang dokter bernama Edward Jenner di Inggris yang di akhir abad ke-18 dia berjuang mati-matian untuk mencari solusi terhadap satu tantangan penyakit yang mewabah di dunia, yang sudah ada di dunia sejak 10.000 tahun yang lalu, yaitu
cacar. Smallpox, pandemi yang memakan korban jiwa banyak sekali di dunia ini. Dan pada akhir abad ke-18 itu, Dr. Edward Jenner ini mengamati bahwa ada banyak yang kena smallpox di desanya. Tapi ada juga perempuan-perempuan yang memerah susu sapi. Ternyata perempuan-perempuan itu tidak kena smallpox ini. And he was amazed by the situation, Dr. Jenner. Then he saw that those milkmaids who worked to milk the cow, they didn't get infected or affected by the virus. And he found out that they have been affected by the so-called cowpox. Jadi Dr. Jenner lihat bahwa perempuan-perempuan yang memerah susu sapi itu terkena cacar sapi. Akibat terkena cacar sapi, mereka tidak terkena cacar. Lalu timbul idenya, dan dia menggunakan seorang anak umur 8 tahun, bernama James Phelps, dan dia masukkan cacar sapi itu, dia goreskan. Dulu kalau pernah yang mendapat vaksinasi cacar itu digores ya. Jadi mungkin yang umur 50-an ke atas itu masih punya bekas-bekas cacar itu. Jadi dia masukkan cowpox itu ke dalam tubuh anak ini. Kemudian dia taruh smallpox itu masuk ke dalam tubuh anak ini. Ternyata anak ini tidak terinfeksi oleh virus cacar ini. Itulah awal vaksinasi terjadi dalam sejarah umat manusia. Dan saudara-saudara mungkin tidak tahu bahwa kata vaksin itu berasal dari bahasa Latin, vacca, yang artinya sapi. Jadi yang sudah divaksinasi artinya sudah disapikan. Itu asal akar, karena sumber dari vaksin itu ada pada sapi yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dan itu yang kemudian menjadi solusi terakhir yang akibatnya pada tahun 1980 World Health Organization menyatakan cacar smallpox punah dari muka bumi. Keberhasilan umat manusia. Dari mana sumber inspirasinya? Dari seorang Dr. Edward Jenner yang adalah anak pendeta. Apa yang kita dapatkan dari cerita itu? Bahwa ilmu pengetahuan yang menyelamatkan kita, yang membuat harapan hidup manusia bertambah terus-menerus dari waktu ke waktu. Kemampuan dan potensi untuk melawan penyakit-penyakit yang adalah biologi murni. Justru terinspirasi didapatkan karena sadar akan hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan potensi itu yang seharusnya memberi kita semangat. Semangat untuk hidup dan tetap bertahan hidup di tengah-tengah tantangan yang mengancam kehidupan. Itu yang mungkin Kristus maksudkan atau Paulus maksudkan bahwa maut tidak dapat menguasai kita. Yaitu dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa cerita ini penting? Dan apa hubungannya dengan pembacaan kita dari Yohanes pasal 6 tadi? Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 kita mendengar bahwa Yesus dikejar-kejar oleh banyak orang. Orang berbondong-bondong datang kepadanya. Karena apa? Apa yang mereka lihat? Karena ia melakukan, dalam bahasa Indonesia disebut mujizat-mujizat, menyembuhkan. Tapi kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris seperti yang dibacakan tadi, kata yang dipakai bukan miracles. Kata yang dipakai adalah signs, tanda-tanda. Dan Injil Yohanes banyak bercerita tentang tanda-tanda. Mulai dari di perkawinan di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur.
Ada juga Yesus berjalan di atas air seperti yang kita baca tadi. Yesus memberi makan 5.000 orang, itu juga tanda. Dan tanda-tanda yang lain, 8 tanda yang ada dalam kitab Injil Yohanes. Tapi kenapa disebutkan tanda? Kenapa tidak disebutkan mujizat saja? Bagi otak kita mungkin lebih gampang menyerap kalau itu disebutkan miracles. Karena siapa yang tidak mengharapkan miracles? Siapa yang tidak mengharapkan mujizat di tengah-tengah dunia yang seakan-akan kehilangan harapan akibat tantangan penyakit seperti yang sekarang kita hadapi ini. Tapi disebut tanda dari bahasa Yunani, semeia. Yang dari situ kata, kalau orang ahli bahasa akan tahu, kata semantik dan lain-lain. Karena itulah tanda bahwa Yesus hadir sebagai tanda kehadiran Allah. Dan di mana Allah hadir, di situ harus terjadi perubahan, harus terjadi transformasi, harus terjadi pertobatan, pembaharuan. Dan mujizat-mujizat penyembuhan ini adalah tanda perubahan. Dari sakit menjadi sembuh, dari lemah menjadi kuat, dari tidak berdaya menjadi berdaya. Mujizat memberdayakan, mujizat mengangkat seseorang dari keterpurukan. Oleh karena itu dia adalah tanda kehadiran Allah yang mengubah, yang mentransformasi. Dan cerita yang kita dengar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti dan 2 ikan. Ada cerita yang kita sudah dengar semua sejak di sekolah minggu. Tapi di sini ada satu hal yang mungkin tidak kita perhatikan. Bahwa itu juga adalah tanda bagaimana Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dan menarik bahwa Yesus yang memulai, di mana boleh mau beli makanan ini? Beli roti. Supaya kita memberi makan orang-orang banyak ini. Dan Filipus katakan, mana mampu kita? Mana sanggup kita? Tapi murid-murid yang lain lalu berkata, ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Maka Yesus katakan, udah, suruhlah orang-orang ini mulai duduk berkelompok. Dan kemudian roti dan ikan itu dibagikan. Kenapa yang terjadi? Setelah semua kenyang, yang terkumpul berapa banyak? 12 paku. Banyak orang menafsirkan bagian ini dengan berbagai macam cara. Ada yang bilang, sayang tidak ada orang tomohon di situ. Kalau orang tomohon itu 5.000 orang, tidak cukup tuh yang ada. Tidak akan ada sisa 12 paku. Tapi ada juga yang mengatakan itu mujizat. Roti dan ikan itu berkembang dengan secara luar biasa. Magically multiply. Sehingga bisa dinikmati oleh semua orang. Tapi ada satu tafsiran yang lebih menarik. Yang mungkin, dan bagi saya lebih cocok mungkin. Bagi kita orang-orang yang mempunyai iman. Yaitu bahwa peristiwa terjadinya tanda kehadiran Allah. Yang kita sebut mujizat itu. Dimulai dari seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Dimulai dari seseorang anak yang mau berbagi apa yang ada padanya. Dimulai dengan satu goodwill, keinginan untuk masuk menjadi bagian dari karya Allah yang besar. Dan dia mulai dengan memberikan 5 roti dan 2 ikan yang ia miliki itu. Dan itu menjadi awal dari satu gerakan yang mengubah kenyataan. That's the beginning of the transformative presence of God. 5 roti dan 2 ikan. Membuat orang tercelik matanya untuk melihat. Kalau Allah hadir, maka orang-orang akan tergerak untuk berbagi. Dan itu tafsiran yang mengatakan bahwa bukan roti dan ikan itu secara ajaib menjadi banyak,
Tapi masing-masing orang mengeluarkan apa yang mereka bawa. Mempersembahkan apa yang mereka miliki. Sehingga tidak ada yang kekurangan, malah terjadi kelebihan, abundance. Di tengah-tengah kebersamaan. Dan itulah tanda bahwa Allah hadir. Dan tanda itu tidak bisa dihalangi. Sehingga tidak ada ruang untuk orang untuk putus asa. Tidak ada ruang untuk orang untuk kecewa. Tidak ada ruang orang untuk kelaparan. Tidak ada ruang untuk orang untuk susah. Karena apa? Karena kebersamaan yang saling berbagi satu dengan yang lain. Dan kebersamaan yang saling berbagi ini tidak bisa dibendung ketika ia muncul dan lahir dari iman yang teguh kepada Tuhan. Ketika mereka mencari kehadiran itu, mereka bergerak. Dan gerak ini adalah gerak kerajaan Allah. Yang menghadirkan kedamaian, yang memelihara kehidupan, yang memberikan supaya tidak ada orang yang menderita dan susah dalam kehidupan ini. Semua baku-baku baik, baku-baku sayang. Semua saling memikirkan satu dengan yang lain. Tidak ada egoisme di sana. Tidak ada pementingan diri sendiri di sana. Tidak ada cara untuk mulai mencari dulu untuk diri sendiri baru mau berbagi di sana. Tapi ketika semua berbagi, maka tidak ada yang tidak mendapat perhatian. Itulah bukti dan tanda kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan bahwa tidak ada yang tidak penting. Everybody is important in the sight of God. Dan itu yang paling penting. Sehingga tidak ada struktur, tidak ada hierarki yang bisa membatasi kemampuan kita untuk bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah itu lewat kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Saudara bisa. Dan saudara ketika mulai berbagi, saudara akan melakukan tanda-tanda seperti itu. Maka pandemi ini yang biologi, pandemi ini yang bisa kita selesaikan dan tangani lewat kemajuan ilmu pengetahuan, lewat vaksinasi yang ada, didukung oleh keinginan kita untuk menghormati dan menghargai kehidupan. Didukung oleh niat kita untuk bertahan hidup, karena Allah menginginkan kita hidup bukan mati. Dan memilih kehidupan bukan kematian. Dan itu pilihan ada di tangan kita. Dan kalau iman kita berkata, pilihlah hidup, maka pilihlah kehidupan itu. Dan jauhkanlah semua kehidupan kita dari tanda-tanda kematian. Mulai dari kebencian, permusuhan, iri hati, dengki, amarah. Hilangkan semua itu. Supaya hidup kita ini hanya punya satu muara. Yaitu damai sejahtera Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Amin.